Hai sahabat Indiscope, selamat malam. Ini Halo, kayaknya selamat masih malam di juga. Eropa nih ya. Mas Lama saya masih di Eropa nih, terang benderang. Harus menyebutnya selamat malam sahabat Indiscope. Nah, ini satu kehormatan buat saya. Wah, bisa ngobrol sudah sekian lama ini berdua dan dengan sahabat Indiscope dengan suhu saya. Ini sudah kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan dalam masa pandemi memberikan kebahagiaan buat kita. Bersyukur sekali. Ini suhu saya juga sehat ya Pak De. Sehat, Suhu sehat. alhamdulillah. 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 Semua sehat. Istri, anak-anak Alhamdulillah. sehat. Keluarga besar sehat. Semua sehat, semua Alhamdulillah. Itu sehat. terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit juga segera Tuhan memberi kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Suhu, jadi selama pandemi ini ngapain aja? Masih syuting aku dengar. Saya kira semuanya itu ada persyaratannya. Tidak ada yang fatal. Maksudnya tidak ada yang fatal itu apa? Begini, kalau kita percaya Tuhan, Ya. tidak ada yang fatal. Kita masih punya harapan. Nah, harapan yang diberikan kepada kita adalah untuk mencuci tangan, untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak. Kan sangat mudah. Ya, Nah, dengan penambahan misalnya menjaga makanan, menjaga tidur, menjaga kesehatan, olahraga, sehingga kita peningkatan imun kita kan itu. Nah, bahwa kita sudah upaya tetapi nanti nggak tahu nasib atau gimana, tapi mudah-mudahan tidak. Yang jelas kita telah upayakan. Jadi kalau kita mau syuting pun, saya bilang kalau tidak di swab saya nggak mau. Ya, karena saya berpikir jarak kami dekat. Bagaimana saya bisa ngomong sama lawan main saya kalau saya nggak di swab? Kalau cuma di apa itu yang pakai di darah tuh, itu nggak mau saya. Ya rapid saya nggak bisa, nggak mau. Jadi nah, sehingga kalau di swab? Seluruh. Jadi yang khususnya juga yang lapisan 1. Yang lapisan 1 itu. Dan tidak boleh ada yang masuk kamar saya kalau tanpa izin saya. Iya. Nah, jadi betul-betul kita mengupayakan. Jadi kalau kita nggak upayakan, ya kalau kejadian ya jangan heran. Jadi selama 1,5 bulan saya syuting, dari awal bersih sampai pulang pun bersih. Itu aja yang penting. Alhamdulillah. Betul. Ya. By the way, itu masker pro dipakai nggak? Oh iya dong. Orang kaya datang. Kenapa? Lu lihat aja deh. Ada selangnya. Terus lama-lama dia bisa terbang tuh. Tuh. Diam ya. Kalau orang kaya datang itu diam, tolong. Orang kaya mesti berwibawa. Nah, kira-kira gitulah. Kalau datang ke set seperti itu ya. Oh iya dong. Kayak astronot gitu kan. Gila, aduh, bukan main gitu. Jadi intinya ya, Suhu ini kalau tadi apa yang sudah Suhu sampaikan, bahwa sebetulnya jangan dianggap, kita selalu harus berpikir positif ya. Sama Tuhan juga tidak boleh suudon gitu. Iya. Banyak sekali hikmahnya, kalau kita berpikir positif, pasti banyak hikmah juga yang bisa kita dapatkan. Ya kan ya. Nah, apalagi nih Suhu, ini menyangkut di samping memang ada kebutuhan kita harus melakukan menjaga jarak gitu ya supaya tidak tertular dan segala macam. Tapi saya ingat sekali gitu ya, pada awalnya nih mulai terjun ke dunia film, Pak Teguh dan semua gitu ya, abang-abangku, kakak-kakakku yang di Sanggar Teater Populer tuh, dan semua kru, semua tim selalu menjaga set, kesakralan set. Ya. Memang pada saat itu untuk kebutuhan proses penciptaan ini, karena memang batasan antara dunia nyata, dunia kita hidup, dan dengan dunia yang kita ciptakan itu kan hanya dibatasi oleh kamera ya, di belakang kamera nyata dan kamera. Nah, ternyata sementara kalau syuting di Indonesia itu sampai teman-teman dari luar yang mengatakan ya falsafah orang Indonesia yang gotong royong, mangan yang orang mangan tapi ngumpul gitu kan ya. Jadi memang kesakralan set itu agak kurang terjaga, sehingga itu mempengaruhi fokus kita di dalam bekerja. Yang sekarang paling dulu. Khususnya pemain sekarang. Tapi
hikmahnya dengan adanya pandemi, gitu. Sekarang sih ada beberapa sutradara yang memang menjaga kesakralan set tuh ada, gitu ya. Seperti salah satunya Joko Anwar, gitu ya, Hanung Bramantyo, gitu ya. Tapi umumnya kalau yang muda-muda, mereka belum menyadari betul atau memahami pentingnya menjaga set. Nah, salah satu hikmahnya nih, Suhu, aku melihatnya mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini, di samping memang ada tuntutan kita harus menjaga jangan sampai menularkan dan tertular dan menjaga kesehatan kita, kebutuhan itu, prosedur kesehatan terus dilakukan, tapi memang itu harus dipikirkan kembali kesakralan set itu, gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Suhu ini, gitu ya, itu bagaimana sebaiknya agar kesadaran ini betul-betul bisa ditumbuhkan gitu loh, sehingga kenyamanan kerja gitu ya. Karena saya selalu bilang sama yang muda-muda nih, Suhu, memang kita punya tanggung jawab profesional ya kepada masyarakat, kepada produser, kepada semua dengan apa yang kita kerjakan. Tapi jangan lupa, kita juga mempunyai tanggung jawab kepada orang-orang yang mencintai kita dan yang kita cintai, yang mereka berharap kita pulang pun seperti yang tadi Suhu katakan, dalam keadaan sehat, selamat, gitu kan ya. Nah, ini sekarang dengan situasi seperti ini, Suhu, gitu ya, apa yang memang, apakah itu sudah harus menjadi standar SOP di dalam pekerjaan kita ini, gitu ya? Oke. Artinya itu bukan hanya di lapangan saja, produser juga sudah harus, atau tim produksi juga harus menanamkan aturan itu, gitu. Ya, oke. Kalau boleh saya bicara ya, pandemi ini Tuhan memberi isyarat, alam memberi isyarat, kehidupan ini memberi isyarat bahwa perubahan telah terjadi. Kebenaran kemarin belum tentu menjadi kebenaran hari ini. Nah, ini setup berpikirnya harus diubah. Jadi, mindset itu menjadi mindset baru. Tidak bisa lagi kita menggunakan mindset seperti sebelumnya. Ya kan? Jadi, kembali kepada mindset. Yang kamu bilang set itu adalah setting itu begini. Bahwa film adalah karya cipta. Garis bawahi ya. Film adalah karya cipta. Jadi, kebenaran dalam film adalah kebenaran yang diciptakan. Kita membuat set lokasi, kita membuat kostum, kita membuat segala macam yang hubungannya dengan movement, gesture, dan sebagainya, itu semuanya benar-benar dirinci secara teliti, sehingga kebenaran yang ditampilkan dalam layar merupakan kebenaran ciptaan. Cut Nyaddin lebih umurnya 40 tahun lebih, mungkin 60-50. Tetapi di dalam film Cut Nyaddin, kita merekamnya hanya 2 jam lebih sedikit. Jadi bisa dibayangkan, yang ada di dalam layar adalah sesuatu yang hasil seleksi yang ketat. Nah, jadi kalau kita tidak menghargai bahwa ini adalah ciptaan, ciptaan itu boleh saja dipakai buat cari uang, kan boleh dong. Masa nggak boleh, ya kan? Tapi ciptaan untuk menciptakan sebuah karya, pasti ada risiko-risikonya. Nah, risikonya misalnya ya, syuting lebih intensif. Preparation perlu, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, apa-apa yang kamu bilang tadi, sebetulnya ini yang harus diperbaiki. Seolah-olah kemajuan teknologi itu membuat penggampangan, bukan dong. Kemajuan teknologi itu merupakan sebuah bantuan teknik. Tidak lagi perlu seorang fokus puller berdiri di samping kameramen kan. Yang dulu kalau waktu saya di close up atau kamu di close up, saya bicara bahwa
aku tidak bisa melupakan kamu, bla 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 bla. Tahu nggak yang dilakukan fokus puller di samping kameramen? Begitu kan? Kangen. Kenapa? Palanya miring dikit, palanya miring dikit. Waduh. Mengganggu sekali konsentrasi kita kan terganggu. Tetapi hari ini fokus puller itu jauh dari kamera. Dia punya alatnya sendiri. Ini menarik sekali. Jadi kalau film hari ini jelek itu keterlaluan. Kalau film hari ini jelek itu keterlaluan. Ada monitor. Zaman kita nggak ada. Cuman semuanya insya Allah. Kalau jelek astagfirullah. Kalau bagus subhanallah. Tapi benar-benar kita tidak tahu apa yang akan terjadi sebelum film Raskopi datang dari Hong Kong. Nah sekarang, jadi kalau kamu bilang ya betul. Setup itu, yang dimaksud adalah mindset dulu, mindset itu diubah. Ini ciptaan, ini bukan kenyataan semata-mata. Kita bicara berdasarkan senario. Ini bukan dialog yang kita baru dengar tadi siang, tidak. Ini sudah disiapkan 1 bulan, 3 bulan sebelumnya. Nah, sehingga pengertian profesional di sini menjadi sangat penting. Kalau dia datang ke set, nggak tahu dia mau ngomongin apa. Dia datang ke set yang harusnya kita dapetin matahari pagi, datangnya jam 12 siang. Ya kan? Dan saya kira itu dalam hal ini sepertinya kita harus kembali mendudukan bahwa film adalah ilmu. Ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan. Dan karya cipta adalah kebenaran yang diciptakan berdasarkan kebenaran umum. Jadi logika umum. Jika ada pengkhianat di dalam tubuh pasukan Cut Nyaddin, secara umum orang akan mengatakan, awas, bunuh saja. Tetapi di dalam film, untuk membunuh seorang pengkhianat, ada keindahannya, ada estetikanya, ada nilai-nilai dramatiknya. Sehingga tidak seperti kehidupan biasa. Nah, jadi dengan demikian, betul yang kata kamu tadi, berikan perhatian penuh. Itu yang maksud kamu kan? Berikan perhatian penuh kepada satu, pengertian bahwa kita ini sedang mencipta. 2, kalau ada barang ciptaan kita dibantu oleh lokasi atau set, penyakitnya Christine saya dengar sampai hari ini, itu orang nggak mau tidur di hotel, Pak. Dia mau tidur di set biar kesurupan kali gitu ya. Tapi itulah disiplin. Siapa? Suhunya siapa? Dukunnya siapa? Tapi itulah disiplin yang aku tanamkan waktu itu. If you try to love somebody, if you try to love your kerjaan, cintai dong kerjaan itu. Di mana di antara lain kerjaan kita itu di set. Tapi lo emang keterlaluan kalau tidur di set berminggu-minggu sih keterlaluan. Nah, itu masalah ya, tidur di set ya. Nanti aku bisa jelaskan ya. Kalau Suhu mau tahu ya. Karena kan belajarnya sama suhunya juga. Jadi saya cuma meluruskan ya kan? Aja tadi. Kan guru bahwa kencing berdiri. Suhu, guru kencing berdiri, ini muridnya kencing berlari. Jadi jangan heran. Enggak, tapi aku yang ngajarin gua kesurupan siapa kalau bukan dukunnya itu kan? Ya, sekarang supaya untuk teman-teman muda ya, bahwa sesungguhnya kita bukan seperti overacting atau over konsentrasi, bukan. Ya. Sebetulnya itu yang harus dilakukan. Ya. Totalitas. Iya. Zaman saya sama kamu tuh kan nggak ada yang mayungin kita, nggak ada, ya kan? Sekarang belum apa-apa gue dipayungin, tunggu gue belum mati, masa gue dipayungin? Jadi aku heran, kamu tuh apa namanya? Saya talent namanya, talent. Oh, talent, ngapain aja kamu? Tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Mengapa kita tidak boleh kena matahari? Karena takut makeup kita berubah. Takut kita berkeringat banyak sehingga karakter yang sebelumnya tidak sama dengan yang sekarang.
Kedua, kenapa kami harus pakai kacamata hitam? Supaya tidak banyak eye contact dengan orang lain. Supaya konsentrasi tetap dijaga. Cuman di sini orang pakai kacamata hitam buat nampang ternyata. Padahal itu kan green room ya, tapi kita nggak bisa bawa-bawa green room kan? Ya kita pakai kacamata aja supaya nggak ada eye contact ya kan? Nah itulah kira-kira begitu. Ya, ini Suhu ya. Sebelum aku jawab tuh kenapa aku tidur di set beberapa film, nggak seluruh film juga, beberapa film yang aku tidur di set. Betul itu, gitu ya. Tapi bukan untuk kesurupan. Ya, sebelumnya tapi aku hanya ingin menggarisbawahi tadi pernyataan Suhu apa yang disampaikan bahwa memang ada tuntutan apalagi di masa pandemi ini yang memang kalau dulu dan sampai sekarang juga harus menjaga kesakralan set untuk kita bisa lebih fokus gitu ya dalam proses penciptaan itu, tapi juga di sini dalam untuk prosedur kesehatan gitu ya. Oh iya ya. Karena memang set itu bukan ruang tunggu gitu. Betul. Kan? Iya. Nah ini, jadi itu sepertinya sudah harus menjadi SOP ke depan dari bagaimana cara kerja orang film Indonesia kalau memang mau bisa lebih maju lagi dan dengan tetap menjaga kesehatan dan menghargai ininya ya nyawa kita masing-masing gitu ya. Nah itu satu. Lalu kedua nih Suhu tadi kalau Suhu mengatakan nih memang tidur di set itu emang iya betul. Tapi kan kembali lagi coba ya guru-guru yang amat sangat penting dan yang nggak bisa tuh dipisahin guru dalam seni peran aku ada 3 orang. Teguh Karya, Slamet Raharjo, dan Eros Jarot. Nah, itu Trimas Ketir yang tidak bisa dipisahkan yang aku sampai segini ini nih ya karena mereka bertiga itu gitu ya. Kenal nggak guru aku namanya Slamet Raharjo Suhu? Nggak ya? Nanti aku kenalin ya. Teguh Karya yang memperkenalkan aku terhadap dunia film ya, yang dari tadi image awam itu wah film itu bintang film taunya cuma glamour, gosip, kawin cerai yang tadinya begitu, tapi yang seperti tadi Suhu katakan bahwa film itu adalah ilmu pengetahuan. Itu sebabnya kenapa aku tertarik sama dunia film. Setelah Kawin Lari, aku menyadari bahwa film adalah syarat dengan ilmu. Kawin Lari itu judul, bukan Kamu Kawin Lari kan? Enggak. Ya judul filmnya Kawin Lari. Judul. Aku enggak kawin lari, aku dapat restu. Film Kawin Lari, dengan ya, menyadari bahwa disitulah aku baru menyadari bahwa film ini syarat dengan ilmu pengetahuan, ya. Sehingga sejak saat itulah yang aku nggak punya kesempatan sampai ke universitas, yang tadi cita-cita ingin jadi arsitek atau psikolog, film aku jadikan sebagai bangku universitas buat aku. Dan sampai sekarang masih menjadi bangku kuliah buat aku, insya Allah itu sampai mati, sampai nanti Tuhan mengambil aku. Gitu ya. Dan itu yang aku dapatkan dari 3 orang sinting guruku ini. Yang sinting. Ya. Jadi jangan heran ya, sahabat Indiscope, kalau lihat aku rada sinting, karena emang guruku orang-orang sinting semua, gitu loh kan. Nah, ya, dan proses belajar seni peran yang amat sangat itu akhirnya boleh dikatakan menjadi pijakan dasar aku untuk mengembangkan ilmu seni peran yang aku ketahui, yaitu di film Ponirah Terpidana. Jadi aku tuh kalau memang terlibat dalam film yang disutradarai oleh namanya Slamet Raharjo itu Suhu, gitu ya. Itu aku seperti masuk lab, ya. Seputih hatinya semerah bibirnya, jujur aja aku mainnya sepertinya rasa tidak pakai rasa. Otakku yang aku gali terus jalan terus untuk memahami semua, gitu ya. Terus sampai sutradaraku yang namanya Slamet Raharjo itu sempat marah tuh sama Eros Jarot gitu ya. Lu di sini aja nih otaknya jalan tapi rasanya nggak jalan ya. Kira-kira gitulah kan ya. Manusia itu kan harus seimbang antara otak dan rasanya ya. Gitu loh. Nah itu. Jadi, Ponirah itu proses di mana aku memahami proses kesurupan itu. Gitu loh. Ya kan? Nah nggak mungkin kalau
suhunya itu, gurunya yang namanya Slamet Raharjo itu bukan seorang dukun, gitu ya. Aku akan memahami proses kesurupan itu, istilahnya tadi, gitu ya, istilahnya suhu itu, gitu ya. Jadi memang disitulah bahkan sampai aku menemukan sendiri, gitu ya, ilmu yang memang sudah diberikan ini oleh guruku yang namanya Slamet Raharjo itu, bahwa tingkat pada saat memang itu persiapan itu otak yang lebih dominan, rasa kita tetap diperlukan untuk menangkap hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh otak, gitu ya. Tapi pada saat di set, otak kita mungkin hanya tinggal 0,011% saja untuk mengontrol tadi, miring dikit dong kepalanya, jangan terlalu dikit dan ini, gitu ya. Tapi yang dominan adalah apa yang dirasakan itu. Sehingga ini memang menuntut tingkat konsentrasi yang begitu tinggi nih suhu, gitu kan. Tolong aku dikoreksi kalau salah, gitu ya. Saya kan karena Slamet Raharjo nggak ada di sini nih suhu. Ini ada cuma dukun aku aja nih, gitu kan. Jadi dalam tingkat konsentrasi yang tinggi, memang kalau si otak kita yang 0,1% itu tidak berfungsi, itu bisa menjadi trans. Gitu. Trans itu kan memang tingkat konsentrasi yang tinggi, yang ya kesurupan beneran kalau itu. Iya kan, ya ini kan acting bukan kesurupan. Aku ingat sekali guru saya Slamet Raharjo dan Teguh Karyan mengatakan, ini film itu, gitu kan, itu proses menjadi, bukan pretending dan juga bukan kesurupan, gitu kan ya. Nah sehingga memang kalau kita mau mendapatkan tingkat, karena ini itulah seorang pemain, gitu ya, bahwa alat ekspresinya adalah tubuhnya, tapi juga jiwanya, gitu kan. Karena yang dia mainkan kan juga mempunyai jiwa. Jadi sehingga dia harus masuk sampai ke jiwanya. Kalau kita mau menghidupkan tokoh itu, gitu kan ya. Nah, jadi itulah gitu suhu yang apa namanya. Kalau ada tuntutan-tuntutan tertentu, contohnya waktu Cut Nyadin memang pada saat lokasi harus dipindahkan ke Pelabuhan Ratu, gitu ya, dan kita tinggal di hotel dan aku melihat tembok putih di sekeliling aku, gitu ya, itu rasa yang aku sudah terpisah itu hilang, gitu loh. Sehingga aku lebih memilih waktu itu di setnya Naga Bonar yang di pinggir kali, gitu ya. Karena begitu aku buka jendela, aku lihat hutan belantara. Nah itu penting sekali buat aku menjaga kontinuitas mood, gitu ya. Dan memang pada di Toraja juga seperti itu alamnya aku. Dan di samping sebetulnya ada hal-hal yang penting adalah bagaimana kita selama proses menjadi ini itu di mana yang kita berada nyaman untuk mempertahankan disiplin, dan kita bisa melakukan disiplin untuk menjaga mood kerja kita ini kan. Baik. Gitu loh. Nah, jadi terus, gini ya. Kita koreksi supaya jangan keterlanjuran ya. Ya. Kata kesurupan itu kita hapus dari pembicaraan ini. Sebetulnya itu tadi suhu yang mulai. Bukan, enggak, itu orang lapor ke saya. Orang lapor ke saya itu, Mbak Christine tuh gimana Pak? Ada apa emang? Dia nggak mau di hotel Pak. Ya kenapa emang dia mau di mana? Dia mau tidur di set. Itu biasa Pak, boleh Pak. Ya boleh aja orang dia mau, gitu kan? Gitu. Terus aku bercandain. Mungkin dia pengen kesurupan kali, gitu. Nah, jadi persoalannya begini. Bukan kesurupan. Seperti Teguh Karya katakan tadi betul, bahwa pemain tidak hanya mengerti dan memahami. Kalau cuma mengerti dan memahami, seluruh intelektual Indonesia jadi aktor. Tetapi yang tersulit adalah menjadi. Nah, proses menjadi itulah yang perpaduan antara mind, body, and soul, ya kan? Ya. Jadi mind, body, and soul itulah yang aku pada saat itu mungkin ya aku bicaranya lebih bicara populer ya, umum ya, gitu. Bahwa mind kamu masih terlalu pada saat itu ya, masih terlalu
berbau metropolis. Lalu saya merasa, aduh, mau jadi Jawa susah banget dong kalau begini caranya. Kan begitu. Kan bukan harus mengerti Jawa, tapi harus menjadi Jawa. Kan begitu. Iya, betul. Nah, jadi Itu yang persoalannya, tersulit. ya, makanya tidak mudah. Tidak mudah. Maka ada upaya dari kamu menggunakan pakaian Jawa, seperti mbok-mbok jamu itu ya. Berpakaian Jawa Ya. dari mulai awal saya keluar masuk tempat-tempat lokasi bersama kamu itu, kamu tuh udah kayak pembantu saya gitu, ya kan? Jadi saya, kayak saya bawa Memang betul. pembantu gitu. Memang betul. Hah? Ya, saya Memang bawa betul. pembantu Yang harus gitu. nurut dari negaranya. Iya. Nah, akhirnya dia mulai memanggil saya Mas. Tadinya mat-mat aja kan, gitu, ya kan? Memanggil Mas, lalu jadi bagaimana ini? Coba kita jangan melihat yang kita lihat. Coba kita mulai merasakan apa yang kita rasakan. Mulainya tuh susah tuh, ya kan? Terus aku bilang, gini, kalau lo pengen gitu, lo meludah 3 kali. Lo benci kan? Itu kamu lakukan. Itu saya ingat betul itu, ya kan? Kamu lakukan. Loh, kan Tapi akhirnya kan, coba. ya kan? Begitu kamu pertama kali meludah di depan saya, oh maaf makan. Nah, mulai kamu bukan jadi anak bendungan hilir lagi. Bukan anak kota lagi ya. Iya, kamu sudah masuk ke dalam alam Kota di City Girl. mana ada santunan, tata santun yang berbeda. Ada pola pikir yang berbeda. Saya juga berupaya untuk mendorongkan diri saya kan di depan kamu. Gitu. Saya tidak mau ngambil minum, saya nggak mau. Pokoknya ladeni saya aja. Ya kan? Seperti biasanya pembantu saya melayani saya, kan begitu. Nah, akhirnya karena kamu melakukan semua itu dengan intensitas yang tinggi, Yogyaniro kang poro prajurit, mulai saya nembang. Ono kidung rumeksa ing wengi. Itulah cara orang Jawa menyampaikan rasa. Kamu nggak perlu ngerti artinya untuk sementara ini. Kamu lihat nadanya. Ono kidung. Betul-betul seperti malam hari. Rumeksa ing wengi. Merasuk malam. Tiba-tiba kamu ngomong Jawa, mulai ngomong Jawa, ya kan? Mulai ngomong Jawa tanpa sadar. Jadi aku ya kamu ngomong sama orang-orang ngomong Jawa gitu. Buat saya itu penting karena apa? Ketika bahasa itu menandakan bangsa, maka jalan pertama untuk memahami jalan pikiran adalah bahasa. Nah, jadi namaku apa Mas? Trindel. Ngerti Trindel lah ini. Trindel itu keriting enggak, lurus enggak. Ya kan? Tapi kental gitu ininya. Seperti kepala batu, ya kan? Lihat ponirah apa, Pak? Mas. Ponirah itu di pon-pon diarah-arahi karena lahirnya satu pon. Ya kan? Jadi anak ini mesti diarah-arahi jadi ponirah. Paham maksudnya? Jadi orang Jawa tuh namanya ada artinya. Bukan enggak ada artinya gitu. Nah, mulai seperti itulah kita berdiskusi, ya kan? Tapi satu hal nih, mau tanya. Sampai sekarang aku nggak ngerti. Nggak ada hubungan soal menurut aku. Kenapa kepala aku dikasih batu aku latihan tiap hari? Nah, begini. Bukan. Karena semua berangkat dari otakmu. Oh, aku ya. Iya. Jadi otaknya diredam dulu? Bukan. Aku cariin bata, aku alirin air lagi, inget nggak? Iya, disiram lagi. Iya, di air pakai selang. 3 bulan, terus, kan? Sahabat Indoscope, 3 bulan aku tiap hari latihan, malah aku dikasih batu disiram air. Ya, dialirin air kenapa? Hanya untuk mengatakan tadi yang kamu bilang, ada yang masuk ke dalam sukmamu melalui kulitmu, melalui Christine yang kalau gua nggak siram ngerokok terus, ya kan? Tuh, si Alfa ngerokok tuh. Ya, bukan. Jadi bayangin ini anak kapan berhenti ngerokoknya sih, aku kan gitu kan. Dan jalan satu-satunya aku gituin, alhamdulillah 5 jam nggak ngerokok, ya kan? Dan baru ketahuan, Mas, aku
sesak napas, biarin aja. Kan jawabanku gitu. Ya kan? Mas, aku dingin nih, bisa masuk angin. Biarin aja. Jawabanku gitu. Tapi tolong jangan dulu. Mas, jawabnya gitu, boleh nggak? Kamu lagi dengan, nggak bisa, nggak apa-apa. Mas, nah itu mulai. Kata J itu udah mulai kamu ngomongin, ya kan? Nah, akhirnya, tanpa kamu sadari, ini namanya metamorfosis. Christine Hakim melakukan metamorfosis. Bukan berubah ya dalam pengertian, enggak, hanya metamorfosis. Karena kamu menjadi, to be. Ya kan? Nah, kalau menjadi... kelemahan Christine Hakim kedua, dengar apa aja nangis, kentut aja nangis ya. Ya kan? Aku bilang, ini orang kenapa sih? Kok nangis itu jadi hobi gitu lah. Nah, ini mesti dikontrol oleh saya. Mesti dikontrol. Karena nangis itu kita perlukan jika. Nah, makanya aku minta kamu depro, ya kan, kalau nggak salah. Kamu depro, depro itu duduk sila, cara buat orang perempuan ya. Kalau laki-laki silo. Kalau perempuan depro gitu. Nah, kamu bilang, jangan lihat muka saya ya. Kamu ngomong tapi mukamu lihat lantai. Ingat nggak? Yang adegan di pintu itu, ya kan? Susah mas, masa nggak bisa muka? Biarin. Jangan masalah dong. Mas, gitu jawabannya. Oke deh. Akhirnya, coba. Kamu kenapa? Hari ini ngapain aja kamu? Begini, Doro. Masalahnya, lihat, hubungan kamu tidak lagi hubungan mata. Hubungan kamu adalah hubungan soul. Hubungan jiwa. Nah, itulah yang aku berikan pada kamu, tapi tidak secara akademis, tapi lebih kepada penalaran, menyentuh sukma, menyentuh pikiran, dan menyentuh rasa. Nah, itulah yang mungkin metodologi saya tidak bisa dibukukan karena apa? Karena bentuknya itu lebih kepada suggestion ya. Betul. Suggestion itu. Nah, sehingga dengan demikian saya rasa dari mulai Ponira sampai Cut Nyadin, kita sama-sama ke dalam hutan. Aku minta kamu duduk di tempat humus yang dingin, yang lembab, ingat kan? Gitu. Karena Eros minta dalam seminggu dia harus jadi. Enak aja lo seminggu. Tunggu dong. Pokoknya seminggu, ntar adegan dia buta tuh mas. Seminggu tuh adegan dia udah buta mas. Satu lagi suruh. Apa tuh? Apa? Satu lagi. Aku sering sekali dengar dulu dari Pak Teguh gitu ya, dari almarhum. Aku mengerti maksudnya, tapi aku susah menjelaskan kepada anak-anak muda pada saat aku menyatakan bahwa itu bukan acting, itu pretending. Ya. Gitu loh. Acting is not pretending. Gitu ya. Bisa nggak suruh menjelaskan nih? Oh banyak. Lebih dalam. Ada anak-anak baru datang. Pak, ini gimana cara bacanya? Maksudnya apa? Aku tidak suka sama kamu, titik. Itu arti titik-titik itu apa, Pak? Oh, arti titik-titik itu kalau di majalah Hai, itu potong di sini. Gitu. Digunting di sini. Kalau titik-titik itu. Tapi titik-titik dalam skenario itu adalah namanya notasi. Notasi dari penulis. Dia bilang, jadi ketika aku berpikir, titik-titik itu ambil tempo, ya kan? Tidak diucapkan, tapi dirasakan. Apa yang kamu rasakan? Ya apa yang kamu pikir tadi. Kamu mikirin apa? Nggak mikir apa-apa, ya udahlah. Itu tadi kamu pretending, pura-pura mikir. Ya. Ya kan? Ya. Nah sekarang coba kamu pikirkan betul. Selamat Raharjo, tai. Selamat Raharjo, anjing. Selamat Raharjo, bajingan. Coba. Katakan, nggak bohong Pak, nggak enak depan Bapak. Bilang, ini latihan kok. Lalu dia titik-titik tadi. Selamat Rajo. Tiba-tiba matanya menjadi kebencian itu. Kok nggak kayak tadi lagi? Karena kamu telah menjadi. Karena kamu tidak pura-pura lagi. Nah sekarang coba kita ubah ya. Pura-pura ya, harus jujur dari hati ya. Iya,
Sekarang coba lagi. Sekarang begini. Habis ini kamu mandi, habis mandi kamu makan, habis ini makan nanti kita ke Hotel Indonesia, kita minum kopi. Mau nggak? Oh mau Pak. Saya bilang, selamat raharjo orang baik. Selamat raharjo kalau mati masuk surga. Selamat raharjo kalau naik haji, waduh, udah nggak perlu makan ngelihat ayat, udah apa di kepalanya, gitu ya. Mukanya beda lagi. Selamat bajingan itu sudah lupa dia. Masuk dan sudah nggak penting lagi buat dia. Orang kita nggak pengen selamat raharjo bajingan tiap hari kok, enggak kan? Nah, sehingga dengan ketika dia menjadi selamat raharjo orang baik di kepalanya, matanya juga indah. Matanya memberikan sebuah harapan. Are you sure you want to invite me to minum kopi? Waduh, indah betul, ya kan? Indah betul. Nah, jangan melihat yang semacam itulah pretending. Karena dia pura-pura mau, pura-pura bilang jahat. Nah, kalau behave itu, ya pernah kan kita mendengar Zainuddin MZ dinominasi. Saya waktu itu kan ketua Dewan Film ya, saat itu ketua Badan Pertimbangan. Teleponlah sekretarisnya. Itu si Babe marah tuh. Kenapa dia dinominasiin Best Actor? Nah, Babe marah. Bilang tuh sama orang-orang film tuh. Gue nggak acting di sono. Gue Zainuddin MZ. Gue tuh ustad. Karena gue kali ustadznya waktu gue khotbah tuh begitu luar biasa sama orang kagum dikira gue acting. Bukan. Gue bukan acting. Gue memainkan Zainuddin MZ. Jadi gue keberatan kalau dinominasikan. Ntar nggak 1.000 umat lagi, tinggal 2 orang ntar tinggal. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian saya lihat benar apa yang dia sampaikan. Dia memainkan dirinya. Dia menjadi dirinya. Behave yang dia selalu lakukan. Makanya dengan demikian, koreksi itu benar adanya. Dan saya sampaikan kepada panitia. Tolong ya, itu bisa merusak profesi dia. Nah, tolong itu dipikirkan. Nah, behave itu, kalau toh dia mendapat piala, penghargaan atas dia dalam hidupnya, peranannya sebagai kiai, bagus. Nah, itu lain loh. Peranannya sebagai kiai. Ya kan? Bukan berperan. Ya. Nah, jadi dengan demikian, acting bukan pretending. Itu sudah saya jawab. Acting bukan hanya behave seperti Mas Oma Irama ya, misalnya. Jadi apapun dia pasti sisirannya begitu, terus bawa gitar, ya kan, gitu. Ya. Dan dia bicara, nah itulah behave gitu. Ya. Nah, oke, Bu. Kalau ini yang aku kenal, kalau lihat dari kehidupannya Suhu di belakang layar, gitu misalnya, Suhu tuh orangnya sangat disiplin, sangat tertib gitu ya. Nggak kayak seniman yang konotasinya selalu wah berantakan hidupannya, acak-acakan gitu ya. Suhu nggak sekali sama itu. Nah, apakah terjunnya Suhu ke seni peran itu memang keinginan sendiri atau karena ada faktor siapa yang mengajak? Kayak aku kan sebetulnya waktu itu ke kantor Jelajah Film karena mau nolak, gitu kan? Karena mau nolak. Tapi karena satu aja, kenapa aku main film? Karena aku tidak punya kesempatan untuk bilang tidak. Dan Teguh Karya pinternya tidak bertanya sama aku, kamu mau main film nggak sama Om? Kalau tanya begitu, ada keluar kalimat itu di pertemuan pertama, pasti aku bilang, enggak Om, saya nggak mau main film karena tujuannya ke situ mau itu. Tapi tuh ini dia yang mau jadi peran Ade, udah kayak dihipnotis ya. Besok dijemput sama Mas Slamet ya, main ke Sanggar Om ya, gitu kan. Sampai di Sanggar, besok datang ya, ukur baju ya. Ya Allah, nggak dikasih kesempatan ngomong, kesempatan mikir, gitu kan ya. Nah, kalau Suhu sendiri gimana? Apakah terperangkap kayak aku juga oleh Teguh Karya? Dengan kecanggihannya Teguh Karya, kekuatannya itu seperti sudah membuat kita tidak berdaya? Ya, saya gini. Saya selalu divonis oleh Teguh Karya. Christine Hakim itu bakatnya 1 gelas penuh.
Selamat Raharjo setengah gelas. Apa Pak Teguh? Christine Hakim 1 gelas penuh. Selamat Raharjo setengah gelas. Tapi kenapa Selamat Raharjo bisa nimbangin Christine Hakim? Kan itu. Cerdas soalnya. Bukan. Masalahnya, saya dibesarkan dengan latar belakang yang berbeda. Saya dibesarkan dalam situasi di mana sedari kecil saya sudah harus memahami kehidupan. Orang lain hidup normal, saya kurang normal. Karena orang tua kami berpisah. Saya menjadi bapak, menjadi kakak, menjadi ibu, menjadi pelindung dari seluruh adik-adik saya. Ternyata disiplin memberi itu tidak pernah meminta kan? Kakak tertua minta sama siapa? Disiplin memberi. Ya bapak perang terus, ya kan? Bapak tentara, ya kan? Nah, jadi ketika saya tidak bisa meminta tapi selalu memberi, ada sebuah transformasi pengertian. Allah kan memberi ya. Allah kan nggak pernah meminta. Waduh, si Selamat kecil itu, waduh, berat bener nih. Masa aku harus meniru? Bismillahirrahmanirrahim. Berbuatlah Rahman dan Rahim seperti Allah menurut ukuran kemanusiaan kamu. Kalau kamu anak kecil ya minta gundu kita kasih gundu, ya kan? Minta panjatin pohon ya kita panjatin pohon. Nah, itu pemberian anak kecil, ya kan? Nah, saya didisiplinkan seperti itu sehingga ketika saya terima kasih Tuhan juga saya diantar ke Jogja oleh nasib. Di Jogja saya mulai mengerti arti apa itu seni. Seni bagaimana orang setiap aku lewat lorong klung klang klung klang apa itu ya? Gamelan. Setiap saya lewat lorong saya lihat orang melukis. Setiap saya lihat ke lorong ada tukang jamu. Itu apa, Mbok? Ini buat ngadi saliro untuk memelihara jasmani. Dengan jasmani sehat, pasti rohani sehat kan gitu. Saya dimulai seperti kamu tadi, yang ketika awal jadi trindel tadi, oleh alam, oleh kenyataan hidup, saya dididik untuk menjadi trindel tadi, melayani. Nah, sehingga dengan demikian, ketika saya harus berbicara, mulailah saya tidak suka hal-hal yang tidak selektif. Kalau Teguh Karya bilang, kamu ini sok filsafat deh. Gitu. Bukan sok filsafat, Pak Teguh. Saya dibesarkan di Jogja. Di Jogja itu, kalau saya tanya, Mas, antrin saya ke Lempuyangan. Ini tukang beca ini malam-malam. Nggak mau? Loh, Mas, kan dapat duit, masa nggak mau? Enggak, saya enak tidur di sini. Mas, kalau mau tidur di rumah aja kan kelonan nama istri enak. Enggak, saya di sini aja di becak saya. Emang kenapa enaknya di becak, Mas? Tahu jawaban dia? Di becak saya tidur. Kandang langit, kemul mego. Wih, apa itu artinya? Kandang langit. Kandang langit, kemul mego. Ya. Artinya, rumah saya langit. Ya. Selimut saya adalah awan gemawan. Wih, tukang becak loh. Ya, itu tukang becak tuh yang ngomong, bayangin tuh. Ya kan, tukang becak yang ngomong. Gila, kalau di Jakarta kan Fuad Hasan. Dari tukang becak itu tuh terinspirasinya? Bukan, tunggu dulu, banyak sekali. Ya, jadi ini kalau di Jakarta itu Fuad Hasan yang ngomong. Tapi di Jogja tuh tukang becak. Nah terus, ya. Saya itu disuruh bikin sesuatu di Jogja. Tukang saya ini, aduh, 1 kali potong gergaji, merokok. 1 kali potong gergaji, merokok. Terus saya tanya, Mas, kalau kamu ngerokok terus begini, kapan sampainya? Gitu. Kapan selesainya? Tahu jawabannya, Chris?
terburu-buru itu mau kemana? Tuh, ya mau kelar dong, gitu. Bukan. Keseso menika ajeng tindak pundi kan gitu. Mau pindah, mau pergi kemana? Ternyata orang yang bijak tidak perlu arloji. Orang yang bijak memiliki arloji dalam jiwanya, dalam pikirannya, sehingga dia tahu bahwa seusia kuli seperti dia itu, menggergaji itu memerlukan energi tinggi. Dia perlu ada rokok. Nah inilah menurut saya dibesarkan seperti itu. Jadi ketika Teguh Karya bicara kesenian, ya. Jadi menurut kamu seni itu apa? Seni itu sebenarnya nggak ada apa-apanya Pak Teguh. Seni itu cuma memberi nilai pada kita. Yang tadinya biasa-biasa aja, sekarang saya tidak. Besi yang cuma dipukul-pukul aja jadi irama. Irama kita yang biasanya cuma buat mandi sambil sabunan, tapi kalau kita waktu mandi, kita berpikir tentang terima kasih Tuhan, kau telah memberi kesehatan. Nyanyinya jadi lain. Ya kan? Jadi melihat yang semacam itu, saya rasa, saya ketika Teguh Karya ngomong kesenian, wah gini, kamu bantu saya di soal-soal itu ya, nah gitu. Nah mulailah saya Dulu ketemu pertama kali sama Pak Teguh di mana? Dan dia kan dosen saya di ATNI. Di ATNI. Oh, ASTI. Saya kan di Akademi Film Indonesia AFN di Jayabaya. Terus film Indonesia lahir yang namanya Macan Kemayoran. Nah, Macan Kemayoran meledak, ya kan? Tiba-tiba semua dosen saya hilang. Loh, ini mana dosen saya semua? Rupanya film hidup kembali. Mereka nggak mau jadi dosen. Mereka jadi orang film lagi. Bubarlah itu Akademi Film Nasional Jayabaya, bubar. Lalu saya bingung, nggak punya sekolah kan. Lalu saya pernah melihat sebuah sandiwara televisi yang main Teguh Karya sama Hengki Soleman. Ya kan? Saya baru lihat, oh ternyata teater itu seni juga ya. Tadinya saya berpikir teater itu bukan kesenian kok. Teater yang saya lihat kebetulan yang jelek-jelek ya, kebetulan. Bukan yang bagus-bagus. Oh Kakanda, oh Adinda, ini apa-apaan sih? Biasanya dulu kalau di sekolah saya matiin lampu gitu loh, ya kan? Nah, sehingga dengan demikian saya melihat baru ketika Teguh Karya bermain dengan Hengki Soleman, oh ternyata ada ya film itu kesenian ternyata. Karena ada pesan di baliknya. Ada norma di baliknya. Ada etika, ada moral di dalamnya. Nah, sehingga dengan demikian saya mulai tertarik. Nah, itulah. Saya mulai tertarik ketika saya melihat itu. Bahwa acting itu ternyata seni. Lalu yang kedua, yang membuat saya jatuh cinta pada film, saya menonton film namanya Kanal. Kanal, judulnya Kanal, punya Andre Wajda. Ya, itu filmnya surrealis. Orang hidup di dalam kanal. Dan dia cuma mencari matahari supaya kelihatan hidupan masih ada. Nah, akhirnya mulai saat itu saya nggak jadi anak muda yang normal lagi. Saya nggak suka nonton film hiburan. Saya mulai nonton film Kurosawa. Saya mulai nonton film-film yang dibikin oleh sutradara hebat-hebat itu. Nah, makanya ketika saya masuk ke teater populer, Teguh Karya bilang, kamu harus main. Nggak bisa, saya pemalu kok. Saya art director. Saya bisa gambar. Tapi akhirnya Teguh Karya memanti saya naskah namanya naskahnya Ghost ya dari Henry Gibson. Ghost dari Henry Gibson ya. Saya menjadi peran utama. Ceritanya di akhir cerita saya buta. Mengapa saya buta? Karena ayah saya penderita sifilis. Sehingga saya buta. Nah, pada saat saya memainkan itu peran pertama main di teater. Pertama kali main. Pertama kali main teater. Nah, itu ya. Ya. Oke. Akhirnya saya main, Teguh Karya melihat. Slamet Raharjo, nah itu tadi istilah jeleknya tuh, kok kayak kesurupan kalau main gitu loh. Ya kan?
kayak menjadi gitu ya, Jadi. gitu. Terus saya tanya, lo kok bisa sampai begitu tuh lo gimana? Gampang, namanya Alving saya, ya. Alving itu pasti dia Sagittarius. Dari mana kamu tahu? Orang Sagittarius begitu. Pasti dia lahirnya hari Jumat Wage. Keras kepala tapi bisa toleran. Terus saya tanda tangan. Tanda tangannya bukan selamat lagi. Sudah Alving. Wah, ini anak beda. Itu Teguh Karya bilang sama saya. Ya, ya. Nah, lo beda sama anak-anak Jakarta nih. Ya, gitu. ya. Bisa nembang nggak, Met? Nah, itu pertama kali saya nembang di Sanggar. Dan dia kagum betul bahwa anak muda seperti saya, cuma lulusan SMA, kok bisa nembang? Ya kan? Ya. Belajar di mana, kan gitu. Nah, akhirnya mulailah saya main di situ, dan mainnya tuh kira-kira Kamis, hari Jumat pagi siang, saya terbangun karena saya nggak punya rumah, saya berkeliaran sama Nano di mana-mana. Saya kaget. Seorang aktor telah lahir. Kita bangun tuh. Aku nggak tahu, nggak usah sebut deh. Pokoknya kita di luar rumah lah, nggak punya rumah. Nano bilang, gambar lu, gitu. Aku lihat tuh, Mang, wah, gambar saya di front page, di surat kabar. Seorang aktor telah lahir. Gitu. Yang nulis Salim Said. Oh. Ya. Ini Nano Riantiarno yang teater koma ya? Iya. Dia bersama saya karena kita nggak punya rumah berdua. Ya keliaran aja gitu kemana-mana, ya kan? Nah akhirnya si Nano juga bingung, dia nggak punya duit, aku nggak punya duit. Aku jalan dari Tanah Abang ke tempat tante aku, cuma minta duit. Tante aku bilang, nggak ada duit. Enggak, bukan buat makan, Tante. Aku minta cuma buat beli koran. Ada apa di koran? Tuh, lihat tuh, tampang sepak. Kamu gitu, dia beli 10. Dia beli 10 koran. Nah, saat itulah saya mengatakan, Teguh Karya, saat itu berapa tuh? Usia berapa, Usia berapa? Saya waktu itu tahun 68. Saya 49. 19. Wow. Ya. Jadi pertama 19. Kali main teater umur 19 tahun. Ya. Dan ditulis besokannya, lusanya seorang aktor terlahir, dan ketika Salim Said ketemu sama Teguh Karya, Salim Said bilang begini, titip tuh anak tuh. Tuh anak bisa jadi aktor besar. Itu yang bilang itu Salim Said. Nah, dan dia nggak lupa. Gitu. Terus itu kan awalnya kesenian. Sekarang awalnya kenapa tertarik kemudian menjadi director? Kalau itu pemberontakan. Pemberontakan maksudnya? Pemberontakan pada guru saya. Teguh Karya? Iya. Kenapa? Karena saya marah sama Teguh Karya, karena saya besar di Jogja. Pak Teguh itu selalu senangnya tuh membuat pertunjukan dari karya terjemahan. Ya. Jadi nama saya Charles, nama saya apa gitulah, pokoknya Vladimir, seperti begitu ya. Ya. Saya bilang, aku nggak pernah makan minum vodka, nggak mungkin aku jadi Turguniev atau jadi Vladimir, nggak mungkin. Aku nggak doyan kaviar, ya kan? Doyanku bandrek, kopi. Wes, diadaptasi aja Pak Teguh. Bisa nggak? Tetap Pak Teguh ngeyel. Aku juga ya udahlah. Aku main aja, namanya murid ya kan. Tapi begitu saya diberi kesempatan untuk menyutradarai. Awalnya sutradarai teater apa film? Teater dulu kan saya. Gitu. Apa kan tuh? Saya, yang apa ini apa? Waktu itu ada festival film mahasiswa, festival teater mahasiswa. Tahun berapa? Indonesia. Ya tahun 67-an lah, karena 68 kan baru diakuin saya, ya kan? Ya. Tahun 67-an itu akhirnya 68 di UKI. Saya dapat best director.
Nah, best actress-nya namanya Nini El Karim. Apa tuh ceritanya apa? Ceritanya? Kalau cerita saya namanya Jenderal Botak. Itu cerita oleh Cerita penyair teater, Indonesia, oleh teater. pengarang Indonesia, bukan Bukan, adaptasi. bukan. Aku mengadaptasi. Dari situ Teguh Karya mulai lihat. Adaptasi dari apa itu? Ya dari cerita asing. Oh, cerita apa kalau boleh tahu? Ya namanya Jenderal Botak, saya lupa itu judul aslinya apa ya. Tetapi itu dibuat oleh seorang penulis Cekoslovakia yang yang sangat terkenal. Dan saya memberikan kata botak bagi saya gitu penting. Jangan botak dong, gundul kayak apa gitu atau tak berambut. Enggak, botak. Karena jelas orang botak itu kelihatannya oke, tapi ternyata enggak, kan gitu. Oh Jadi gitu ya, saya kasihan amat orang botak kelihatannya oke tapi bukan nggak oke. kalau gundul tuh rambutnya runtuh itu kan orang pintar. Tapi botak tuh biasanya kehilangan akal dia kebotakin diri biasanya gitu kan. Nah, Tapi malah jadi Corbusier loh. nah, jadi melihat yang semacam itulah saya mulai dilihat oleh Teguh Karya. Kamu ini kalau saya sutradarain, kenapa kamu kayak main catur? Apa Pak Teguh maksudnya? Kok kamu ngatur dirimu sendiri? Aduh maaf Pak Teguh. Ya, karena kakimu sama kakiku beda Pak Teguh. Aku kan lebih tinggi dari kamu. Aku 2 langkah udah nyampe, kamu 3 langkah baru nyampe. Boleh nggak aku pakai gayaku? Itu. Nah pemberontakan itu nggak karena nggak dikasih izin, tetap aja masih 3 langkah ngikutin Teguh Karya, ya kan? Akhirnya ketika saya boleh menyutradarai, saya best director di mana di pekan teater mahasiswa, lalu saya menjadi aktor yang baru lahir tadi tahun 68 ya, dan akhirnya film pertama saya Wajah Seorang Laki-laki bersama Teguh Karya masih teatral banget, belum filmis banget. Saya mendapatkan best actor sebelum FFI, namanya Festival Film PWI Jaya. Itu cikal bakal FFI. Ya, ya, ya. Nah, saya best actor di situ. Lalu FFI beneran yang best actress Itu film pertama Christine ya? Hakim. Hah? Film pertama. Ya. Wah. Nah, FFI di Surabaya yang dapat Christine Hakim. Film pertama Saya juga nggak, ya? iya, saya nggak dapat. Mainnya sama siapa ya? Saya cuma nggak tahu. Pokoknya saya cuma tepuk tangan doang di bawah gitu. Karena yang paling kaget saya ketika biasa kan kamu nangis ya nangis apa nangis gitu kan gitu terus kamu deketin saya aku udah lihat filmnya kenapa Mang? Jadi ternyata aku tuh jatuh cinta ya sama kamu nggak baca ya atau kamu bener itu ngomongnya tuh bener waktu tadi pertama tadi gitu kamu nggak baca ya oh gitu jadi gue senang sama lu ya gini gitu masih lu gue belum ada mas gitu nggak ada pokoknya anak Betawi banget gitu Anak kota. udah akhirnya baru tahu terus kamu nangis lah karena apa dikejar-kejar wartawan di Surabaya Aduh. kamu nangis karena kamu nggak tahu mesti ngomong apa ya kan gitu mesti ngomong apa udahlah ngomong yang maumu aja deh jangan yang mau gua nanti lu nggak apa lagi ya udah kamu terus itu jawaban kamu persis seperti itu karena saya tidak bisa menolak gitu Iya, iya. itu jawaban kamu Iya, iya, iya. Terus nah, kalau film pertama yang Suhu sutradarai itu Seputih Hatinya Semerah Bibirnya kan? bukan. Oh bukan. Oh. Yang pertama kali adalah Rembulan Matahari. Oh, Rembulan dan Matahari. Iya, 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 iya. Itulah yang saya bilang bahwa kalau mau jadi seniman, ya kalau mau jadi seniman, iya, iya. Jangan pernah berbohong. Iya, iya. Kalau kamu tidak tahu, bilang tidak tahu. Nah, jadi film Rembulan Matahari, ya, film Rembulan Matahari adalah jalan hidup saya ketika saya bingung tadi. Di mana saya tumbuh tanpa kejelasan keluarga, ya kan? Maka saya ingin hidup itu harmonis. Seperti rembulan dan matahari. Yang punya kursinya masing-masing. Kalau bulan kursinya malam. Matahari kursinya siang. Jangan berebut kursi, nanti gerhana ya. Nah itu pesan dari diri saya.
Dan sampai hari itu saya juga nggak ngerti, katanya film saya absurd. Film saya nggak dimengerti orang. Film saya sangat personal, kan gitu. Tapi ketika saya baru pulang dari Perancis, karena diputar di Georges Pompidou Museum, film saya. Baru mereka, saya kaget. Tadinya diputar di museum, saya pikir museum gajah. Di Prancis ya, Dinang? Di apa? Dapat Georges Pompidou di Paris. Di Nong? Ya. Bukan, Paris. Georges Pompidou di Paris. Museum art. Nah, itu diputarnya di situ. Lalu tapi mereka bikin penghargaan di Nantes Film Festival. Oh, bukan, itu Nantes. Di Nantes tuh lain lagi, itu setelah bertahun-tahun setelah itu. Ini awal saya juga baru pacaran sama Mira, ya. Jadi film saya titipkan ke Mira. Nah, ada yang dengar ada film Indonesia di apartemen, gitu. Ketika saya dihargai oleh Prancis dan saya diberikan julukan avant-garde, ya kan, pelopor gitu, barulah saya diakui di Indonesia. Sebelumnya dianggap ini sutradara aneh gitu. Ya, melihat itu. Dan yang terpenting setelah kami berdua memainkan Cinta Pertama, yang dikutip oleh orang asing, termasuk dikutip oleh temannya Christine Hakim, Pierre Richon, ya kan? Itu saya membacanya di Paris. Ternyata ada di catatan kecil bahwa Christine Hakim dan Slamet Raharjo adalah memberikan jasa kepada film Indonesia karena dia mengubah cara acting film Indonesia. Beliaulah berdua yang mengubah pola acting di Indonesia yang sebelumnya sedikit agak pretending, ya kan? Menjadi situasi yang begitu aja lentur, keluar begitu saja dengan ininya. Dan kekaguman ini diungkapkan oleh Sofyan Sofyan. Ketika dia main pengantin remaja, dan terus dia lihat Cinta Pertama. Beda banget. Dan itu terungkap dari mulut Sofyan Sofyan bahwa ada kewajaran, ya, ada kewajaran yang belum pernah dia lihat sebelumnya di film Indonesia. Nah, jadi aku melihat tulisan orang Prancis dan melihat pengakuan dari kawan film sendiri, dan ternyata apa yang disampaikan itu benar, bahwa Christine dan Slamet adalah pelopor pembaharu acting di Indonesia. Itu aja. Terus nih sebelum ke penghargaan nih, ya kita berangkat dari kandang yang sama ya, dari maksudnya grup teater yang sama, itu boleh dikatakan gitu ya. Sampai sekarang karena kan Suhu masih terlibat terus bekerja sama dengan filmmaker, sutradara yang muda-muda. Ya. Apa yang Suhu rasakan berbeda dan apa yang harus dikembangkan oleh yang muda-muda ini ke depannya agar bisa lebih baik? Apakah itu dalam dunia film in general ataupun di dalam seni peran? Begini ya, sebelum produksi biasanya mereka mengundang kita untuk namanya reading. Betul ya? Ternyata ketika aku datang, reading itu, ya reading dari halaman 1 sampai halaman habis. Hanya membaca bersama gitu ya? Iya. Saya berpikir, apa saya dianggap buta huruf ya? Kan saya udah baca seminggu yang lalu, ya kan? Reading dalam pengertian bukan membaca. Pengalaman saya di luar, reading itu to analyze, menganalisa. Kalau Christine menjadi perempuan tanah jahanam, apa hubungannya jahanam sama Christine? Apa hubungannya dengan tanah yang jahanam? Dianalise supaya Christine jangan seperti orang gila yang nggak tahu apa yang dia lakukan. Nah, itulah reading dalam pengertian mengkaji. Nah, di dalam bahasa akademiknya, ini namanya analisa naratif.
Nggak dilakukan itu. Jadi baca aja. Sampai anak kecil tertidur, dibangunin. Bangun. Giliran kamu ngomong. Ya pasti tidur. Tapi kalau bilang, kamu tuh begini ya, Mas Slamet nanti tolong jangan dicukur dulu. Saya pengen Mas Slamet tuh begini, begini, begini. Nah itu baru analisa. Ada pengarahan ya? Ada pengarahan, karena kita bertemu sama sutradara. Dan saya udah tahu ceritanya kok. Ngapain harus baca lagi dari mulai sampai habis? Kalau mau tahu running time, jangan sama kita. Sama anak buahmu. Sama asisten sutradara. Ya kan? Kalau mau tahu berapa running time semua itu, baca aja antar kalian kru, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, yang kedua, problem kedua. Ketika bicara, ya kamu udah tahu dong aku udah tua, udah rada budek dikit kan? Masa? Ternyata mereka cara reading itu, kalian ngomong apa sih? Gue rada budek, kencengan dikit bisa nggak? Kencengan dikit. Ya memang kita begini ibu, kita nah gitu. Ketika kamu keluarkan suara kamu, ada power namanya. Ada dimensi dari suaramu, ada diksi, ada intonasi, ada apa. Lah kalau ngomongnya bla 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 bla. Ini gara-gara bukan, aku tuh pernah keliru ngomongnya. Karena itu mikrofon dekat kamu. Maka kamu dimanjakan oleh mic. Kamu itu punya pribadi, kamu tuh punya vokal. Bukan harus seperti teater, tetapi dimensi ruang yang kamu berikan dengan suara kamu itu akan membentuk jiwa kamu. Betul. Lah kamu cuma gitu, gue nggak ikut, gitu. Gue pulang, ya kan? Nah makanya sekarang kalau ada main film ditanya dulu sama orang-orang itu, sama anak-anak muda itu si tua gila ikut main nggak gitu. Karena kalau si tua gila itu ikut main, aku nggak mau reading yang kayak gitu. Iya. Sekarang Mbak De, kalau penghargaan itu sendiri ya, buat aku jujur aja nih Suhu ya, aku tadi gitu ya juga berpikir apa ya arti penghargaan itu buat aku ya gitu ya. Karena jujur aja, aku lihat Pak juga Suhu juga begitu. Semua kan piala adanya di Sanggar Teater Populer ya. Di rumahku itu ada yang agak terakhir-terakhir karena yang rajin menyimpan itu adalah suamiku. Sebelum aku menikah, ayahku. Yang clipping, semua dikumpulin. Aku masalah pendokumentasian parah gitu ya, agak cuek. Bukan aku tidak menghargai penghargaan-penghargaan itu gitu ya. Tapi buat aku nggak mau stuck di simbol-simbol itu gitu loh. Ya. Karena buat aku penghargaan tidak hanya bisa dibatasi dengan award, dengan piala itu gitu ya. Tapi pada saat penonton juga mengapresiasi film kita gitu ya. Dan ini juga bukan dilihat dari box office atau tidak gitu ya. Tapi bagaimana film itu contohnya ya seperti Cut Nyak Dien sampai detik ini gitu ya masih dibicarakan terus gitu ya. Dan orang masih tetap mengingat aku di Cut Nyak Dien. Bahkan ada yang di Ponirah juga begitu, sampai seorang guru Soekarno Putra ingin mengangkat tokoh Trindil itu ke dalam pertunjukan panggung untuk mengindonesiaku gitu ya. Buat aku itu sebuah penghargaan juga gitu ya. Nah, buat Pak De sendiri bagaimana? Kamu pernah dengar pepatah lama, Chris? Pepatah lama itu mengatakan bayang-bayang hendaknya sepanjang badan. Apa, Pak? Bayang-bayang hendaknya sepanjang badan. Oke. Kalau kamu melakukan persiapan syuting seperti yang kamu ceritakan tadi, kamu menghapus kemewahan hotel yang sebetulnya lebih satisfied kan? Kamu bermasuk ke dalam ruang lingkup kreatif kamu dengan berkali-kali untuk masuk ke dalam set itu hanya untuk menemui arwah atau roh dari karakter itu. Tiba-tiba kamu dapat penghargaan. Ya wajar lah, Chris. Karena bayang-bayang kamu kan pasti sepanjang badan.
Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Nah, banyak orang mau menuai tapi nggak pernah bertanam. Ya, ya. Nah, jadi penghargaan bagi kita adalah sesuatu yang memang sewajarnya kita dapat. Nah, untuk itulah membuat kita semua, karena ini wajar, kita nggak overacting, itu aja. Ya, ya. Kita nggak overacting dengan, waduh, gue the best. Enggak kok. Ya, Ya biasa-biasa aja. Aku ya. tetap pakai kaos oblong, pakai blue jean. Ya. Malah ketika dapat 10 besters, aku bingung, ya kan? Nah, jadi persoalannya bagi saya, penghargaan bagi kami adalah mempertahankan penghargaan orang. Itu aja artinya. Atau kepercayaan orang. Iya, Kan itu aja. Juga ya. Iya, jadi bukan pangkat. Bukan. Iya. Sama sekali bukan Atau pangkat. bukan karena pakai tas yang harganya 1 miliar ya. Ya, kayak itulah ada. Itu juga nggak apa-apa kalau mampu beli ya. Kalau mampu beli. Tetapi kan kita tidak terpikir ke sana. Ya kan? Kalau orang terpikir ke sana boleh aja. Kalau gajinya kayak Julia Robert kan mungkin aja bisa kan gitu. Dia juga aktris kan, gitu ya. Tapi persoalannya bagi kita, jika kamu tidak bertanam apa-apa, jangan bermimpi menuai penghargaan. Kalau bertanamnya cuma tadi ngomongnya ada, mau ngomong apa, gitu, ya kan? Enggak deh. Aku biarin dibenci juga nggak apa-apa deh aku. Tapi aku ingin mendudukkan kembali bahwa vokal seorang pemain itu penting. Ya, ya. Terus sekarang Suhu kalau melihat potensi aktor-aktor yang muda-muda ini gimana Suhu? Ya potensinya ada, bagus. Iya betul, banyak ya. Aku melihat juga banyak ya bagus. Potensinya ya. Cuma apa ya, yang kurang? tapi jangan didasarkan dengan ada itu, ya kan? Tuntun dia untuk bahwa vokal itu seirama dengan sukmanya, seirama dengan badannya, seirama dengan pikirannya. Masa kamu mau diperkosa? Tidak, masa gitu? Itu joget namanya, ya kan? Gitu. Ya kalau belum diperkosa kan disakiti pasti dia berteriak, ya kan gitu. Nah tetapi karena nggak tahu, mungkin takut jelek mukanya kalau teriak, ya kita nggak tahu ya, gitu. Sehingga cuma dia diatur gitu loh. Sehingga saya pikir ya Tuhan, anak-anak ini cukup berbakat, Chris. Ya. Anak-anak ini lebih punya spontanitas dibandingkan kita dulu, ya kan? Kita dulu dipanasin dulu, baru spontan kita keluar. Anak sekarang nggak perlu, ya kan? Tetapi tadi introduksinya salah. Introduksinya itu misalnya setiap cut, waduh, itu kan kita waktu ngomong juga berkeringat. Bukan berarti keringat kering itu bukan. Jadi mereka tuh nggak paham bahwa make up itu untuk mempertahankan karakter, bukan neka keringat. Bahwa nyeka keringat itu penting untuk supaya tidak shining, oke. Ya kan? Tidak shining ya. Supaya tidak shining, oke. Tetapi untuk kepala lagi rambutnya digitu-gituin lagi, aduh capek teh. Iya betul. Dan itu mengganggu persiapan sangat. Oke. Terus jadi aku selalu bilang pada sama anak-anak yang muda-muda ini gitu ya. Apa sih? Ya pokoknya jangan pernah berhenti dari pengalaman aku sendiri. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena sampai detik ini setiap produksi buat aku adalah itu juga proses belajar yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau mungkin dari Suhu sendiri apa yang ya sebagai kan apalagi pengalaman Suhu ngajar di KJ, mengajar di mana-mana, mementori banyak hal gitu ya. Dan pasti sudah melihat gitu loh kekurangan dan kelebihan tadi sudah disebutkan juga sebagian kecil. Nah, apa nih yang masih harus dilakukan atau digali lagi oleh aktor-aktor yang potensial ini gitu? Untuk diketahui bahwa saya juga sebelum saya berhenti menjadi dosen tetap itu, saya adalah dosen terbang. Maksudnya dosen terbang itu apa? Saya ke Kuala Lumpur. Oh. Saya diundang ke Bangkok, ya kan? Saya kadang-kadang diundang ke Eropa, diundang ke Australia hanya untuk membuat sebuah pertemuan tentang apa itu sinema, apa itu teater, ya kan? Jadi dengan saya pikir begini, kalau boleh terus terang,
anak Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, tidak ada tandingannya. Setuju. Tapi Kamu pernah bersenyawa dengan di Malaysia, ya kan? ya, Kamu di Bangkok, Ya. orang di Bangkok aja bilang apa, alright, di Jepang handbag, hando bago, ya. tape recorder, tepuri kudu, tape recorder, tepuri kudu. Aduh, bagaimana dia bilang? Alright, oleh. Anak Indonesia tidak punya itu. Anak Indonesia sangat luar biasa. Dia mampu dan mulai berimajinasi. Lagu-lagu kita tidak langsung, lagu-lagu kita selalu menggunakan kiasan. Walaupun yang hiburan sekalipun. Antara Anyer dan Jakarta kita makin cinta. Antara yang di ngomongin apa? Jauhnya itu loh. Kok nggak capek-capek ngomong? Karena cinta, kan gitu. Tidak harafiah gitu loh. Ya. Tidak harafiah. Nah, sehingga dengan demikian saya rasa anak-anak Indonesia jangan rusak mereka, itu titipan saya. Jangan rusak mereka dengan segala sesuatu digampangkan. Kalau memang hari ini anak yang laku di film adalah anak yang punya follower jutaan, ya kan? Jangan kecewakan yang jutaan yang mencintai dia itu. Kalau mainnya nanti jelek, kan gitu. Ya. Yang kan followernya nanti sedih kalau yang dicintainya mainnya jelek. Ya. Dan kita nggak boleh menutup mata juga hari ini, di mana bioskop nggak jalan, yang jalan adalah media sosial dan Netflix dan sebagainya, maka hari itu penting berapa followernya kan? Nah, tetapi juga tolong jangan hanya untuk menggampangkan masalah, tiba-tiba semuanya diambil tanpa kejelasan teknik sinematografi yang bagus, ya kan? Tiba-tiba nanti hasilnya mengecewakan. Dan ini bukan rahasia, banyak yang ditinggal followernya kan? Hanya karena dia mengecewakan, ya kan? Nah, jadi dengan demikian saya kira enggak lah, misalnya nama saya pun udah nggak dipasang lagi juga nggak apa-apa. Karena biasa yang bisa dijual. Jangan, nanti yang muda-muda kualat. Kalau ngerti kualat, kalau ngerti kualat, kan nggak ngerti kualat ya kan? Nggak ngerti. Dan itu jangan dipaksakan. Itu tumbuh dengan bentukan sosial yang hari ini tidak pernah menghargai orang lain. Tapi ya harus diajarkan. Ya biarinlah, kan ada BPI. Biar BPI yang bicara. Itu etiketnya tidak benar. Secara etika tidak benar. Saya pernah marah karena Tuti Indramalon nggak ditulis namanya. Padahal dia peran utama. Hah? Ya. Film apa tuh, Su? Itu yang Pak Teguh tuh yang pecitra tuh Mbak Tuti. Hah? Itu etika. Iya, sedangkan sedangkan kita nonton film, kita mesti lihat sampai ke teater terakhir. Nggak boleh dilihat. Ada lah, salah satu filmnya Cap Ikan. Saya udah nggak di teater populer saat itu. Salah satu filmnya Cap Ikan. Dan saya marah waktu itu kepada Teguh Karya. Itu etiketnya nggak ada, Pak Teguh. Kelupaan atau apa tuh? Nggak tahu lah. Yang penting itu tidak boleh terjadi. Memang Christine Hakim, Slamet Rahadi juga pernah ditulis gede namanya. W.D. Mohtar kecil, ya kan? Atau Zainal Abidin kecil, kegedean Christine Hakim sama Slamet Rahadi. Tapi memang itu kan ada tapi namanya kan? Iya. Gitu. Tidak boleh nggak ada dong, karena itu etika. Iya. Nah sekarang itu, kalau sekarang itu orang yang laku adalah orang yang punya follower banyak, alhamdulillah, itu rezeki dia. Tetapi tidak mengubah etika yang ada. Iya. Tidak bisa terjadi sebuah film tanpa bantuan si A, si B, si C kan? Dalam sebuah orkestra permainan kan gitu. Iya. Nah, jadi itu aja. Mudah-mudahan harus sangat memperhatikan etika itu ya. Kalau nggak ngerti etika jangan jadi seniman. Pak De, ini satu lagi nih yang selalu bikin penasaran. Kalau aku melihat nih ya bagaimana Korean cinema gitu ya, apakah itu yang
TV serialnya ataupun layar lebarnya ataupun K-popnya gitu ya, itu bisa sampai katakanlah masuk merambah dunia karena ada hadir dari pemerintah yang jelas. Masalahnya bukan hanya dengan pemerintah Korea memberikan bantuan setiap tahun 100 juta dolar untuk bisa para kreatornya mencipta dengan sebaik mungkin, dengan bebas tanpa harus memikirkan atau membuat berdasarkan rating ataupun pasar gitu ya. Kalau political will-nya sudah ada gitu kan, harusnya tinggal bagaimana pembantu-pembantu ini menerjemahkan gitu ya. Jadi ya uang tuh dengan sendiri akan datang gitu. Nah kalau menurut Suhu ini bagaimana? Apalagi dalam situasi seperti ini gitu ya. 60.000 pekerja di dunia perfilman juga. Yang pasti memang dampak pandemi ini semua bidang juga kena gitu ya. Ada 60.000 di dalam dunia film Indonesia. Dan di samping itu sebetulnya dengan pasar yang besar, sekarang tahun lalu saja sudah mencapai 50 juta penonton. Ya, film Indonesia. Kita penduduknya 260 juta. Bukan yang tidak mungkin. Kalau kita menyadari bahwa ini pun karena pemerintah sekarang kan juga mau menggalakkan produksi lokal gitu kan ya. Bahkan sampai sudah juga membuat riset, menggelontorkan dana yang lebih untuk melakukan riset agar bisa memproduksi vaksin sendiri. Ya, nah menurut saya oke, karena apa? Karena itu melihat ada bahaya pandemik, bahaya virus yang bisa mengancam kehidupan manusia Indonesia, gitu ya. Buat aku, ini sebetulnya kebudayaan itu juga kalau kita tidak jaga, maka ada kebudayaan-kebudayaan asing yang kita tahu itu pun bisa sangat menghancurkan kehidupan bangsa. Ya, jadi aku melihatnya ini pun namanya, saya nggak mengatakan saya anti sama film Korea, enggak, gitu ya. Kita perlu film-film yang baik, gitu ya. Tapi yang saya khawatirkan juga gitu dalam kondisi justru menggalakkan produksi lokal, gitu ya. Kita yang sudah semakin tercabut dari akarnya, kehilangan jati dirinya gitu ya, sehingga budaya luar ini pun akan mempengaruhi kehidupan atau lifestyle orang Indonesia yang menurut saya itu juga sama bahayanya dengan virus corona gitu loh. Bahkan mungkin bisa lebih bahaya karena tidak akan ada lagi Indonesia nantinya gitu loh. Nah, saya pikir ini tidak mudah dijawab ya. Karena merasa bisa itu belum tentu bisa. Merasa bisa kan belum tentu bisa, Chris. Di dalam dunia kita lah. Acting itu kan ilmu pengetahuan. Ada yang diberikan berkah, bakat yang besar. Ya kan? Tetapi kalau dijamin juga bakatnya, ya habis. Maka menempatkan film sebagai ilmu pengetahuan itu adalah jalan yang paling dekat. Yang berbakat tetap belajar, yang kurang bakatnya minimum teknis. Misalnya, apakah benar K-pop lahir begitu saja? K-pop itu lahir dari anak-anak memainkan perabot dapur. Itu kalau setiap turis yang datang ke Korea pasti nonton pertunjukan perabot dapur dipukul-pukul jadi musik. Dan di situ bapak yang baik melihat anakku berbakat. Maka diberikanlah disiplin untuk mendapatkan sesuatu untuk mengasah bakat mereka. Apakah benar anak K-pop itu jadi dalam setahun? Tidak. Apakah dia punya duit selama dia belajar menyanyi K-pop? Enggak. Jadilah perawan cantik. Semua orang akan melamarnya, kan begitu. Nah, perawan cantik ini kebetulan dikirim ke Meksiko atau ke Brazil, tidak satu pun bahasa Brazil diucapkan. Mereka menggunakan bahasa Korea.
Tetapi apa yang dibuat oleh anak-anak K-pop? Brazil kan bukan cuma bahasa dari mulut, tapi bahasa tubuhnya juga kan. Bagaimana orang Brasil terkesima sama gerakan tubuh anak-anak Korea yang tiba-tiba tidak diduga di Asia ada yang tubuhnya selentur mereka, ya kan? Dan tidak menggunakan kata-kata Brazil satu pun tidak. Disuguhinya kimchi, bibimbap, ya kan? Dan segala macam yang bisa dimakan enak. Oh, c'est bon, lekker, delicious. Eksplorasi Kan? kuliner ya. Iya. Nah, jadi diplomasi gastronomi namanya, ya kan? Diplomasi gastronomi. Ketika dia sampai ke Korea, if you want to go to Seoul, welcome, kan gitu. Baliklah dia ke Seoul, dia nggak nanya K-pop, dia nanya kimchi dulu. Dia nanya kimchi, dia nanya bibimbap. Dan duta besar mereka tugasnya satu. Tugas 4 tahun di sana, restoran mesti terjadi 50. Itu juga restoran Thailand di Australia kan. Nggak usah lah diplomasi macam-macam, gastronomi aja. Dulu kan kita bisa pakai sumpit, kan nggak bisa. Apalagi rendang udah nomor 1 itu di Nah, dunia. ya. Tapi kan kita lupa udah. Kita udah lupa. Ya kan? Bahwa rendang nomor 1 aja kita tidak pelihara. Bagaimana memelihara rendang nomor 1? Kan cuma berita, setelah itu apa? Nah, ini yang saya bilang. Bahwa pemerintah kita itu, nawaitunya itu tidak seperti kita waktu puasa nawaitu sobar godin ada min syahari, ya kan? Ini mungkin nawaitu sobar godin nggak pakai min syaharinya, asal puasa aja, ya kan? Nah, jadi bukan tidak boleh makan di bulan Ramadan boleh, tapi nanti jam 6 kan ada pengendalian, ada sistem, ada cara untuk membuka puasa dengan sesuatu yang tidak mewah misalnya. Tapi apa yang terjadi di sini? Harga buka puasa lebih mahal dari harga makanan biasa. Karena yang dirayakan adalah break itu break kan, fast itu kan fast, ngebreak fast kan. Nah, jadi buat saya bukan untuk pesta, udah breaking fast. Gitu. Nah, kenapa breakfast itu kan nggak banyak? Ya, hanya untuk breaking fast. Nah, sehingga dengan demikian saya berpikir di dalam hal ini, apa benar mereka tahu bahwa film itu images? Dulu kita nggak pernah bargaining posisi, saya bahagia sekali. Penonton Indonesia sekarang udah puluhan juta. Kan kita sudah bisa punya bargaining policy. Ya. Posisi kita udah punya bargaining yang bagus. Mungkin sudah bankable, mungkin. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian, pertanyaan saya, apa sih yang harus dilakukan ini? Jangankan mikirin film, Cil, apa Chris yang dalam hal ini perlu pengetahuan. Cuci tangan pakai masker dan berjarak saja. Orang Indonesia nggak disiplin, Chris. Iya, masih susah. Ya kan? Masyarakat yang tidak disiplin dan pejabat yang pura-pura tahu atau hanya separuh tahu, apalagi jangan banyak yang korup lah, kalau yang korup udah jelas lah. Bagaimana mungkin grafik landai sekarang kita begini? Karena apa? Karena memang inosenti atau apa saya nggak ngerti namanya. Tetapi ada kelelahan, cepat lelah. Untuk disiplin ini baru 4 bulan loh. Baru 5 bulan. Sudah cepat lelah. Sudah buka masker. Ya kan? Nah, sehingga dengan demikian persoalannya, apa kata Jack Ma? Jack Ma bilang, ditanya, bagaimana nih perusahaan kita bisa mati? Kita bisa lockdown atau gimana? Terus dia bilang begini. Mana kamu pikirkan? Kamu mati? Apa mikirin perusahaan kamu? Lebih kamu hidup, sehingga perusahaan kamu akan hidup. Ya.
Kan begitu. Nah, Sesederhana untuk itu. hidup, ya, untuk hidup, ekonomi harus jalan. Nah, bagaimana ekonomi jalan? Taiwan, sekolah ada tetap, mau tetap buka, tapi semuanya protokolnya disiplin. Jadi sebetulnya ini kan cuma yang bisa dihindari, bukan yang tidak bisa dihindari. Ya kan? Artinya dalam hal ini, ya mungkin tidak bisa ke bioskop. Nah, ini mungkin juga apa ya, yang tadinya untungnya besar, 21 sekarang harus mikir, ya kan? Harus mikir. Nah, sekarang apa? Nah, tugas Christine, tugas saya, bersama-sama pemikir film yang lain, mari kita membuat modul baru. Bagaimana syuting di tengah COVID? Kan begitu. Bagaimana bikin pementasan? Tidak lagi di gedung seperti yang kemarin-kemarin. Pasti ada jalan keluar, Chris. Pasti ada jalan keluar kalau kita intens. Kalau kita mau tidur di set. Ya kan? Set itu kan kehidupan kita. Tapi dia tinggalkan. Dia pakai ngobrol. Dipakai main judi malamnya. How could be? Saya dibilang orang aneh. Biarin. Gitu. Siapa berani ngacoin set gue suruh pulang. Gitu. Kenapa? Itu istilahnya garis suci kalau di masjid. Garis suci. Ya, batas suci. Untuk kita makan dari situ. Dapat duit dari situ. Dapat penghargaan dari situ. Ya kan? Tiba-tiba kita kotori sendiri. Pandemi. Batas nyawa kita di situ. Makanya. Jadi persoalannya bagi saya, pandemi ini membuat kita harus sadar. Mungkin selama ini kita harus cuci tangan karena memang tangan kita tuh kotor. Iya. Rohani dan jasmani kita kotor. Betul. Lalu kita kenapa harus pakai masker? Karena mulutnya terlalu banyak mulut kotor yang keluar. Fitnah, hoak, ya kan? Ditutup. Iya, harus ditutup. Kenapa harus berjarak? Karena dia nggak pandai membuat jarak. Dia hanya bisa melihat hidungnya sendiri. Dengan jarak bisa kelihatan. Oh, rupanya dia cantik ya, rupanya begini. Nggak pakai jarak. Mana pernah sih di film pakai big close up lebih dari 1 jam? Nggak pernah lah. Big close up itu kan artinya matanya gede banget. Hidungnya gede banget. Mana pernah kita berbicara dengan jarak seperti itu? Nggak ada kan? Iya. Nah, kita kan harus medium shot. Kalau perlu full shot. Nah, sehingga dengan demikian, orang film tahu arti jarak kok. Lalu saya ngomong sebelum produksi. Lu jangan pura-pura nggak tahu jarak ya. Lensa kita aja sudah punya karakter kok. Iya. Ya kan? Tolonglah. Iya. Nah, karena ini kesehatan bentuknya virus, boleh nggak aku ngomong sama istri saya, tapi istri saya di swab, saya juga di swab. Saya tidak takut ditulari, tapi saya takut menulari, ya kan? Kenapa? Ya. Nah, jadi melihat yang semacam itu, saya rasa nggak usah dicari-cari kemana-mana. Disiplin, belajari lagi film. Ada type shot, ada flowing, ada gesture, ada blocking. Semua diatur, Chris. Jadi kalau nggak ngerti aturan ya mati semua. Iya. Luar biasa, setuju Pak Deng. Wah, alhamdulillah. Terima kasih Suhu. Tetap jaga kesehatan, jangan teledor dalam hidup, tetap disiplin, itu kan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ikuti prosedur kesehatan. Ikuti pemerintah yang memang sudah bersusah payah memikirkan rakyatnya. Iya. Ini pembicaraan nah, untuk biasa. itu, sebagai ungkapan dari orang yang diperhatikan pemerintah, ya kan? Saya memang tidak bisa menyalahkan pemerintah kalau kita tidak kunjung membuat bukti. Ya. Bukti awal sudah kita buktikan bahwa penonton sangat mencintai film Indonesia. Betul. Bukti kedua adalah kalau Korea sudah bisa bikin Parasit, pertanyaannya kita kapan? Nah, dengan Parasit yang kita pelajari di sekolahan,
temanya sangat sederhana. Tetapi maling bicara maling pasti lebih pintar daripada polisi bicara maling. Parasit itu betul-betul pola pikir jalan pikiran orang hari ini. Menggantung tanpa kerja, dapat untung tanpa keringat. Di upacara yang tadi yang saya bilang, reading tadi, ada analisa naratif. Maka lahirlah parasit. Adegan awalnya aja kita udah tahu, ini parasit. Sampai matinya pun, parasit memang harus mati seperti itu. Iya. Ya Makanya kan? jangan menjadi parasit dalam kehidupan ya. Itulah. Karena kenapa parasit menjadi isu? Hari ini dunia penuh parasit. Ya. Makanya dia menjadi the best film karena relevan secara sosial. Nah itu. Apa kita nggak bisa ke situ? Bisa, Chris. Sangat bisa. Alhamdulillah, terima kasih Suhu atas obrolan yang luar biasa. Harusnya ya sahabat Indiscope kita banyak belajar. Jangankan sahabat Indiscope yang masih muda-muda, yang ini generasi milenial. Aku saja nih pemudi lansia masih belajar nih dari Suhu, dan kita harus terus tetap belajar sampai kapanpun ya. Suhu, keep healthy, stay happy, and positive thinking. Terima kasih sahabat. Oke, bye. Disco, bye.